Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Inayatul Isnaini, NIM 220 204 110 030, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini kita akan membahas tentang perbedaan dan persamaan kutub Al-Tis'ah. Sudah tahu semua kan bahwa kutub Al-Tis'ah itu adalah kitab induk yang 9 sebagaimana yang kita ketahui, yakni ada kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan An-Nasa'i, kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab Sunan Ibnu Majah, kitab Sunan Ad-Darimi, kitab Al-Muwatta Imam Malik, dan yang terakhir ada kitab Musnad Ahmad. Yang pertama, kitab Sahih. Kitab Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Nah, persamaan yang dimiliki oleh kedua kitab ini adalah kitab ini sama-sama menggunakan metode jami. Apa itu metode jami? Metode jami adalah karakteristik kitab hadis yang di dalamnya mengumpulkan semua bab, dari bab fikih, bab akhlak, bab adab, bab tarikh, bab sejarah, dan lain-lain. Dan hal itu bersifat umum. Nah, sedangkan perbedaan dari kedua kitab sahih ini adalah segi periwayatannya. Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis itu lebih ketat dari Imam Muslim. Beliau lebih ketat dalam menyeleksi hadis karena Imam Bukhari dalam menyeleksi hadis mensyaratkan dua hal, yaitu yang pertama mu'asarah, yang mana perawi harus sezaman, dan yang kedua adalah liqa, perawi harus saling bertemu. Yang kedua, kitab sunan. Antara Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Ad-Darimi memiliki persamaan, yakni karakteristik kitab hadis yang penyusunan babnya sesuai dengan bab-bab fikih, mulai dari toharoh, sholat, zakat, dan lain-lain. Jadi persamaan kitab sunan di sini adalah dalam segi penyusunan babnya. Nah, perbedaannya yakni ada dalam memilah dan memilih kriteria hadis. Sunan An-Nasa'i dalam memilah dan memilih kriteria hadis, beliau menjelaskan hingga ke ilat perawinya. Nah, sedangkan Abu Dawud menjelaskan letak dhaifnya karena tidak semua hadis itu bersifat sahih atau hasan. Namun Sunan Abu Dawud di sini dalam kitabnya menjelaskan di mana letak dhaif hadis-hadisnya. Nah, sementara Ibnu Majah dalam tidak menjelaskan di mana letak dhaifnya, di mana illatnya gitu. Beliau lebih memilih diam dan tidak banyak berkomentar tentang hadis-hadis yang tercantum dalam kitab beliau. Ulama juga tidak mengetahui alasan mengapa Ibnu Majah tidak menjelaskan atau lebih memilih diam dalam menyikapi hadis-hadis yang ada di kitabnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kitab di hadis yang ada di dalam kitab beliau itu yang mengandung hadis maktu. Namun beliau tetap diam, tidak mengontek. Selanjutnya Malik. Nah, kitab Al-Muwatta ini sama dengan persamaan dengan kitab Sunan, yakni penyusunan kitabnya sama-sama disusun dengan diawali oleh bab fikih. Nah, perbedaannya di dalam kitab Sunan hanya mencantumkan hadis marfu, akan tetapi jika di dalam kitab Al-Muwatta mencakup hadis-hadis mauquf maupun maktu. Jadi tidak hanya hadis marfu yang dicantumkan, namun ada juga hadis mauquf maupun maktu. Ada juga terdapat qaul sahabat
dan athar tabi'in. Itu perbedaan antara kitab Al-Muwatta dengan kitab Sunan. Nah, sementara kitab Musnad Ahmad, kitab yang terakhir, kitab ini penulisannya sesuai dengan nama-nama sahabat. Misal, hadis yang diriwayatkan Abu Bakar dikumpulkan dalam satu bab. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar juga dikumpulkan dalam satu bab. Mungkin hanya itu tentang perbedaan dan persamaan kutub Al-Tis'ah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah dan kurang penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.